Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersua kembali bersama dengan kami di Dr. Analis, di channel Dr. Analis di bawah asuhan Logic Institute. Bapak Ibu, teman-teman semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama terkait bagaimana mengenal beberapa tools atau perangkat yang ada dalam PowerSim dan bagaimana memulai PowerSim. Baik, kita mulai dulu mengenal toolsnya sebelum kita memulai bagaimana memulai menggunakan PowerSim-nya. Nah, ini saya sudah buatkan bagian dari buku PowerSim sebagai tools analysis. Mudah-mudahan segera launching dan Bapak Ibu bisa, teman-teman channel Dr. Analis bisa mendapatkannya. Nah, yang pertama adalah kita kita lihat ada menu tools dan PowerSim. Kita pengenalan dulu toolsnya. Tentu saja saya ingin menunjukkan secara langsung. Kita coba buka dulu aplikasi dari PowerSim ini. Jadi yang saya gunakan Bapak Ibu adalah PowerSim Studio 10 yang profesional. Jadi kalau tadi pada video sebelumnya itu saya mencontohkan untuk mendownload PowerSim Studio yang versi student atau versi trialnya. Nah, itu bisa digunakan selama 30 hari Pak Ibu sekalian, dengan tentu saja pembatasan variabel itu yang terbatas ya, hanya 50 variabel. Nah, kita tunggu loading dari Studio 10 profesionalnya. Nah, di awal pembuka itu, Bapak Ibu, ini ada tips of the day-nya. Sini apakah Anda tahu tentang ini hanya tips saja, di close saja. Nah, kita sudah mendapatkan menu atau lembar kerja dari PowerSim Studio ini. Nah, di sini belum terlihat nama dan sebagainya. Nah, tentu saja kita pengenalan dulu. Di bagian atas ini ada namanya menu bar. Ada file, edit, view, set format, diagram, layout, simulation, project. Nah, kalau kita lihat ini di filenya Bapak Ibu. Ini ada new, jadi kalau kita ingin membuat file baru, kemudian kalau kita ingin membuka file yang sudah ada, atau bisa juga kita menggunakan file yang sudah pernah kita buka gitu ya. Biasanya ada di project information. Save as-nya juga sudah tersedia, copy, pengaturan setup dan sebagainya, dan print gitu ya. Di edit juga demikian. Ini di menu bar ada paste, ada copy. Nanti kalau sudah aktif kita mendesain causal loop atau stock flow diagramnya. Jadi lembar kerja ini kita akan gunakan dua Bapak Ibu. Dua bagian utama yang penting dalam PowerSim. Yang pertama adalah mendesain causal loop-nya atau loop diagram. Kemudian yang kedua adalah masuk pada stock flow diagram yang tentunya adalah basis dari model. Nah, dari stock flow diagram baru kemudian kita lakukan simulasi dan skenario. Kita lihat di view juga demikian. View ini kemudian nanti di view ada insert, ada ini view tadi. View ini ada bahasa yang digunakan gitu ya. Ada yang otomatis tentu saja English language dan sebagainya. Di sini ada beberapa, ada equation windows. Jika teman-teman ingin melihat persamaannya nanti bisa menggunakan ini. Nah, seterusnya adalah ada di insert, ini ada level dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menambahkan, ini ada slider control yang banyak kita gunakan pada saat simulasi nantinya. Nah, ini ada tabel, ada grafik, scatter, ada tabel grafik control, tabel
kontrol dan chat control dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian di format ini ada line style dan biasa kita gunakan untuk membuat causal loop. Diagram juga demikian, Bapak Ibu. Kemudian ada layoutnya ini ada di layout. Kemudian nanti ada simulasi. Ini yang tadi yang layout. Kemudian yang tadi yang sebelumnya diagram. Oke, kemudian project. Nah, ini tadi, ini versi USI ya, English versi USI. Kemudian tools, customize, window, yang tadi saya sampaikan. Ini ada title, arrange, horizontal, dan vertical, dan sebagainya. Jadi beberapa tools. Dan juga kita bisa belajar di house-nya, Bapak Ibu bisa belajar. Di sini ada tutorials. Nah, nanti di sini ada beberapa teknik dasar menggunakan software PowerSim. Nah, yang berikutnya sebenarnya sudah tersedia juga di sini, Bapak Ibu. Ada seperti tadi misalnya format, kemudian ada simulasi. Ini simulasi bagian sini. Ini bisa kita geser-geser, diperhatikan pada titik. Nah, jadi tidak perlu panik. Kalau penghilang juga bisa dimunculkan. Jadi jangan khawatir gitu ya. Betul-betul dicoba. Misalnya kalau kita ingin munculkan, Bapak Ibu bisa menggunakan klik kanan di bagian. Saya coba munculkan dulu. Nah, itu dia. Nah, di sini ada diagram, format, layout, menu bar, simulation, standar, simbol, view, window. Ini kurang lebih sama yang di atas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merancang customize-nya juga bisa digunakan di sini ya. Jadi ini sudah saya centang semua. Nah, ini diperhatikan. Jadi saya ulang sekali lagi. Kita masuk di bagian menu pada sisi kiri ini. Nah, di sini kiri ini ada klik kanan. Nah, nanti pada beberapa detik kemudian muncul ini, kemudian pilih customize. Nah, Bapak Ibu bisa merancang, bisa juga menggunakan comments-nya di mencentang hal-hal yang pada. Jadi ini file, edit, view, format ini kurang lebih sama dengan yang ada di bar tadi ya. Nah, sampai project window dan health. Berikutnya ini ada tambahan analisis, kontrol, dataset dan sebagainya. Nah, itu saja kalau kita menggunakan all comment, maka semuanya menjadi satu. Ini sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Ini pengenalan dari toolsnya. Nanti secara detail kita akan belajar bagaimana menggunakannya. Ya, ini satu bagian yang penting. Nah, untuk memulainya, saya lanjutkan saja. Memulainya, ini anggaplah file. Tadi bisa kita masuk pada langsung ikonnya di kanan, bisa juga di kelemahan pada jika kita masuk pada ikonnya. Misalnya saya mengklik menu yang ada di icon, ini ada pada bagian bawah dari PC saya ini. Ini ada PowerSim Simulation. Ini kita tidak men-setting di awal, tetapi jika kita masuk di file yang sudah terbuka, itu bisa kita set, Bapak Ibu. Jadi kita set, saya contohkan ya. Contohkan, ini saya buka yang baru. Nah, akan muncul menu ini, kita next. Nah, ini kemudian versi bahasa. Kita gunakan yang default aja. Kemudian versi Studio 10 ini ada 9, 8, 7, dan 2005. Ya, ini ada iklan sedikit di Bandicam-nya. Jadi Bapak Ibu jika menggunakan Studio 8, maka
atau ingin membuka nantinya pada file Studio 8 atau pada seri PowerShip Studio 8, maka gunakan klik Studio 8 file format compatible. Jadi dia bisa dibuka. Atau misalnya yang 9, Bapak Ibu punya dua versi, maka perhatikan. Jika tidak, maka tetap di Studio 10. Jadi, saya biasa menggunakan juga versi 8, jadi saya klik versi 8. Kemudian nanti ada ini di default aja. Nah, kalender ini bisa kita gunakan salah satunya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, teman-teman Logi Institute, karena nanti di bagian pada saat simulasi juga bisa disetting gitu ya. Tidak perlu khawatir. Di sini sudah ada years. Nah, biasanya dia tulis membaca karena ini tidak plural. Dibuat plural. Kemudian next. Nah, ini time-nya juga tidak perlu khawatir, default aja dulu. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan atau kita setting pada saat, nah ini sudah selesai pada saat simulasi ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah menu lembar kerja yang baru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa memberi nama, meskipun di bagian akhir juga bisa diberi nama ya. Di save aja. Nama misalnya simulasi project 2 latihan 1 gitu ya. Umpama ini namanya. Kemudian kita perhatikan kita save di mana. Nah, saya coba save di sini saja nggak apa-apa. Nah, nanti berarti file kita sudah tersimpan gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya kira itu cukup. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.